Di nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Lebih semangat lagi, Shalom. Sukacita siang hari ini, amin. Puji nama Tuhan, sungguh anugerah Tuhan yang luar biasa kalau siang hari ini kita dapat kembali berjumpa di tempat ini, kita dapat kembali beribadah. Dan mari bersama sebelum kita memulai ibadah kita siang hari ini, mari kita satu hati berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap anugerah-Mu dalam hidup kami yang selalu baru, yang setiap hari kami terima Bapa. Saat ini Yesus, kembali Tuhan kami mau datang dalam hadirat-Mu, kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau Bapa. Engkau yang memberkati setiap kami di tempat ini Yesus, Engkau yang akan curahkan setiap Roh Kudus-Mu atas setiap kami, urapan-Mu Tuhan memenuhi setiap hidup kami Bapa. Kami menyerahkan ibadah siang hari ini dalam tangan kuasa-Mu, dari awal pertengahan hingga akhirnya dalam tangan kuasa-Mu Yesus. Engkau yang tutup bungkus dengan bilur kuasa darah-Mu Bapa. Kau memberkati setiap kami yang ada di tempat ini, yang sakit Engkau akan sembuhkan, yang saat ini sedang kekurangan Engkau yang akan cukupkan, dan saat ini yang sedang perlu penghiburan Engkau yang akan hibur dengan sukacita-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami percaya pulang dari tempat ini kami membawa berkat yang luar biasa daripada-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami siap untuk memuji Engkau, kami siap untuk menyembah Engkau di tempat ini Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau lebih semangat lagi memuji nama Tuhan. Oleh sebab itu saya undang Bapak Ibu Saudara semua untuk bangkit berdiri. Luar biasa. Meskipun saat ini saya tidak bisa melihat wajah Bapak Ibu Saudara secara full ya, karena tertutup oleh masker. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara di tempat ini sukacita, amin. Amin. Yang sukacita boleh tepuk tangan yang terdahsyat untuk Tuhan kita. Haleluya. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara juga untuk sapa saudara-saudara kita di kanan kiri, depan belakang. Mari bersama sapa dengan sukacita. Mungkin saat ini belum bisa berjabatan tangan, tapi kita bisa menyapa. Monggo disapa kanan kiri, depan belakang. Katakan kata-kata berkat, kata-kata semangat. Mari memuji Tuhan, mari semangat. Lebih lagi kita memuji Tuhan. Haleluya. Lebih semangat lagi kata
sukacita yang telah Engkau limpahkan Bapa. Kamu terus puji Engkau, kami terus beri hormat bagi Engkau Tuhan. Kamu terus mau tinggikan nama-Mu Yesus. Haleluya. Biarlah hanya Engkau saja Tuhan yang bertahta dalam hati kami saat hari ini. Kamu terus rasakan hadirat-Mu di tempat ini Yesus.
Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Yes Lord, Kau kudus dan mulia Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Amin. Dan kalau Engkau ada di sini, Engkau beri kami sukacita. Amin. Kalau Engkau ada di sini, Engkau akan berbuat sesuatu. Engkau akan memulihkan kami. Engkau akan menyembuhkan kami, memberikan kekuatan kepada kami. Amin. Bahkan menegur kami. Bapa di sorga, kami akan dengar firman Tuhan. Firman-Mu itu kekuatan bagi kami. Kau berbicara melalui hamba-Mu ini untuk dapat menjadi saluran berkat bagi seluruh jemaat. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silahkan duduk saudara. Shalom. Ya, puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat pagi hari ini kita bersyukur karena kita bisa kembali beribadah dalam keadaan yang baik dan sehat karena anugerah Tuhan. Ya. Pada saat ini saudara kita akan bicara tentang jangan patah hati atau hancur hati. Ya. 3 minggu kemarin kita sudah belajar 3 kehendak Allah ya saudara. Yang pertama apa? Bersuka citalah senantiasa, tetaplah berdoa, bersyukurlah dalam segala sesuatu. Betul ya saudara? Sudah dilakukan saudara? Amin, ya puji Tuhan. Dan hari ini saudara, ini adalah satu penghalang sebenarnya. Patah hati atau hancur hati ya. Patah hati di sini saudara, bukan seperti orang pacaran terus putus cinta gitu ya. Mungkin itu salah satunya ya. Itu sebabnya saya kasih garis miring, itu hancur hati ya. Mari kita lihat Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Perhatikan bagian terakhir, dikatakan janganlah patah hati. Saudara, di dalam terjemahan asli yang dimaksud patah hati itu adalah hancur hati. Ya, hancur hati, kecut hati, atau dalam bahasa Indonesia seringkali kita jumpai tawar hati, ya, atau putus asa juga bisa, cemas, ketakutan dan sebagainya, ya. Jadi saudara, tapi yang lebih tepat sebenarnya adalah hancur hati, ya. Hancur hati, saudaraku, hatinya remuk, berserakan, itu kira-kira begitu. Nah, saudara, dasar dari perintah jangan kamu patah hati itu adalah di dalam ayat ini dikatakan bahwa Dia sendiri akan menyertai engkau katanya. Betul ya, saudara perhatikan itu. Tuhan akan menyertai kita. Dia tidak akan membiarkan kita dan tidak akan meninggalkan kita. Dia senantiasa menyertai, Dia tidak membiarkan dan Dia tidak meninggalkan. Itu dasarnya mengapa kita tetap harus
tegar dan jangan patah hati, saudara. Ya, next. Patah hati itu tidak berasal dari Allah. Sebaliknya, perasaan patah hati adalah alat iblis yang ampuh untuk menghancurkan kerohanian Kristen. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Perasaan patah hati itu tidak berasal dari Allah, saudara. Kenapa? Kalau saudara dan saya, kita orang yang dekat dengan Tuhan, yang setiap hari mencari pimpinan Tuhan, membaca Alkitab, saudara, pasti saudara mendapat kekuatan dari firman Allah. Amin. Firman Allah tidak akan membuat saudara kecewa. Firman Tuhan tidak akan membuat saudara patah semangat. Kalau saudara baca firman, terus langsung saudara patah semangat, ini saudara baca firman atau bukan? Kalau kita membaca firman Tuhan, maka kita akan mendapat kekuatan. Ketika kita lemah, kita dikuatkan. Betul ya saudara? Ketika kita membutuhkan pertolongan, jawabannya dalam Alkitab. Itu sebabnya perasaan patah hati ini atau hancur ini tidak berasal dari Tuhan, saudara. Ya, itu sebabnya kalau kita mengizinkan, saudara, mengizinkan tawar hati, hancur hati, kecut hati masuk di dalam hati kita, saudara, kita mengizinkan sesuatu yang tidak baik masuk di dalam hidup kita, saudara. Ya, itu sebabnya di situ dikatakan perasaan hancur hati ini adalah alat iblis yang ampuh. Untuk apa? Untuk menghancurkan kerohanian Kristen. Kalau saudara remuk hatinya, patah hati saudara, saudara gak bisa sukacita. Berdoa juga saudara susah, apalagi saudara bersyukur. Benar apa enggak? Coba saudara renungkan apa yang saya sampaikan. Kalau hati saudara patah, semangat saudara pudar, ya, maka saudara gak bisa bersukacita, sulit berdoa, tidak bisa mengucap syukur. Dengan kata lain kita tidak bisa melakukan perintah Allah itu. Ya. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, patah hati atau hancur hati ini saudara, bisa terjadi kapan saja. Dan itu merupakan satu pintu dosa-dosa yang lain. Ya. Misalnya saudara kecewa dengan orang lain, teman, orang tua, istri, dengan suami, dengan anak-anak, atau dengan siapa aja, pimpinan rohani. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau itu mengendap di dalam hati kita, maka akan timbul satu kepahitan dalam hati kita. Nah ini yang saya katakan ada dosa yang selanjutnya itu. Maka timbul satu kepahitan, kebencian, bahkan mungkin timbul rasa pengen balas dendam. Ya. Nah ini adalah hal-hal dosa yang mengikutinya saudara, berbahaya. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, sadarilah bahwa di dalam dunia ini kita bisa mengecewakan orang dan orang lain bisa mengecewakan kita, benar gak saudara? Bahkan saya pun mungkin sering mengecewakan orang lain, ya mungkin saudara. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya kita harus mulai belajar saudara. Pada waktu hati kita kecewa saudara, jangan sampai menjadi hancur. Ini seni kehidupan, saudara. Ketika hati kita mulai kecewa dengan istri kita, dengan suami kita, dengan anak-anak kita, dengan rekan kerja kita, dengan pendeta kita, dengan siapa saja, saudara, jangan sampai kekecewaan itu berubah menjadi hancur hati, patah hati dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perjanjian lama ada satu nabi yang patah semangat, yaitu Nabi Elia. Setelah dia mengalahkan 450 Nabi Baal di atas gunung, saudara, dia turun dan hatinya hancur, saudara. Kenapa? Dia merasa sendiri, ya. Dia merasa sendiri, padahal sebenarnya dia tidak sendiri. Masih banyak orang Israel yang menyembah Tuhan Allah. Tetapi Tuhan, saudara, itu dengan kelembutannya, dengan pengertiannya, Tuhan itu memulihkan Elia di tepi sungai Kerit, saudara. Dan akhirnya dia menjadi berkat lagi kepada janda yang ada di Sarfat. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali kesepian dan sebagainya itu juga membuat semangat kita pudar, ya, seperti Nabi Elia. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya Tuhan itu mempunyai sesuatu yang baru dalam hidup kita, tetapi bukan hanya sekedar baru.
next ya. Tetapi juga terbaik. Amin. Aminnya kurang karena belum paham mungkin. Ratapan 3, 22 sampai 23 ya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Terima kasih. Saudara, kalau orang yang patah semangat, hancur hati, patah hati, bangun pagi aja aras-arasan. Ya, pernah ngerasakan seperti itu, saudara. Bangun pagi, aduh, rasanya berat sekali kita melalui hari yang akan kita lalui itu. Benar ya, saudara ya? Itu sebabnya Tuhan menjanjikan sesuatu kepada kita, saudara. Dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Dikatakan apa? Selalu apa? Baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Baru setiap pagi. Kalau saudara bangun, apanya yang baru, saudara? Kayaknya enggak ada yang baru, saudara. Kita lihat rumah kita ya rumah yang lama. Istri kita, suami kita yang lama, ya toh saudara ya. Saudara, enggak ada yang baru, saudara. Apanya yang baru? Saudara, rahmat Tuhan baru, amin. Anugerahnya baru bagi kita, amin saudara. Kalau saudara sadar ayat ini bahwa ada sesuatu yang baru yang dari Tuhan, saudara akan bangkit setiap pagi bangun dan berkata, Tuhan, aku dimampukan melalui hari ini dengan anugerah dari Tuhan. Amin saudara. Dengan rahmat dari Tuhan aku akan melalui hari ini karena aku percaya ada sesuatu yang baru yang Tuhan berikan kepada saya. Amin saudara. Saudara harus punya semangat di dalam hidup saudara. Ketika saudara patah hati, hancur hati, saudara bilang selalu baru setiap pagi. Ini firman Allah. Tapi saya mau kasih tahu, bukan hanya sekedar baru saudara. Tuhan punya yang terbaik untuk saudara. Lukas 15, 21 sampai 22. Lukas 15, 21 sampai 22. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ya, terima kasih. Saudara, anak yang terhilang. Dia pergi menghambur-hamburkan semua harta ayahnya sampai habis semuanya. Dan ketika sudah habis-habisan, saudara, sudah enggak punya apa-apa, teman-teman meninggalkan semua, baru dia bertobat dan dia kembali kepada Bapa. Saudara, mungkin bagi si sulung, dia sudah menghabiskan yang harta yang terbaik milik bapaknya, ya. Dan ketika dia pulang, saudara, anak yang terhilang ini atau si bungsu ini, dia bilang, Bapak, jadikan aku jongos di rumah Bapak. Jadikan aku ini budak aja di rumah Bapak, enggak apa-apa. Saudara, dia tidak mengharap yang terbaik di dalam rumah bapaknya. Karena dia sadar dia sudah berdosa. Dia bilang, aku dijadikan budak saja enggak apa-apa. Jadikan hamba aja enggak apa-apa. Yang penting aku di rumah bapakku. Tapi saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang dikatakan ayat 22 di situ? Indah sekali saudara. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang apa saudara? Terbaik. Bapaknya masih memberikan yang terbaik. Itulah Bapa di sorga saudara. Kalau saudara sudah hancur hati, patah hati, mungkin juga akibat dosa-dosa kita saudara. Yang rasanya kita mau kembali sama Tuhan, kita bilang aku gak bakal dapat yang terbaik. Tapi Bapa masih punya yang terbaik. Dia katakan, lekas bawa kemari jubah yang terbaik. Ambil jubah yang terbaik, katanya, pakaikanlah itu kepadanya, kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Luar biasa saudara. Ini menggambarkan Bapa di sorga. Punya rahmat yang baru setiap pagi bagi kita. Kalau saudara hatinya hancur, patah semangat saudara, patah hati saudara, ketakutan, kekecewaan melanda hidup saudara. Tuhan punya yang baru dalam hidup saudara setiap pagi. Amin.
Pagi ini ada yang baru bagi saudara. Amin. Bukan hanya yang baru, tapi Tuhan akan beri yang terbaik bagi saudara. Karena apa? Karena kita anaknya. Amin saudara. Dia katakan, aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau. Saudara lihat begitu baiknya Bapa di sorga. Dia enggak menghukum anak yang bungsu ini dengan mengatakan, ya udah kamu jadi pembantu aja dalam rumah saya. Enggak saudara, dia tetap diangkat, diberi yang dia diberikan yang terbaik. Selanjutnya saudara, Tuhan mampu memulihkan hati yang hancur. Amin. Amin saudara. Tuhan mampu memulihkan hati yang patah, yang hancur, yang remuk, yang berserakan hatinya. 1 Samuel 30 ayat 4. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Pernah saudara, saking remuknya hati, hancur sampai gak kuat lagi nangis? Karena nangis terus sampai air mata saudara sudah kering, tidak ada lagi air mata yang keluar. Di sini dikatakan sampai mereka tidak kuat lagi menangis saudara, meratap mereka. Apa yang terjadi kepada Daud, saudara? Daud dan para tentaranya pergi berperang, saudara. Ketika mereka pulang, orang Amalek menghancurkan Ziklag, saudara. Kotanya Ziklag gitu ya. Dan mereka melihat apa? Kota itu terbakar habis, saudara. Dan apa yang terjadi? Anak dan istri mereka ditawan oleh orang-orang Amalek. Bayangkan, saudara. Betapa pedih hati Daud dan para tentaranya melihat kotanya dibakar, anak dan istrinya dibawa sama musuh, saudara. Hancur, habis semuanya. Habis semuanya, saudara. Bahkan kalau saudara membaca di sana, tentara-tentara itu mau ngelempari Daud sama batu. Mereka mulai menyalahkan Daud karena Daud adalah pemimpinnya, saudara. Betapa susahnya hati Daud. Tapi kalau saudara juga membaca Alkitab di ayat selanjutnya, saudara, Daud menguatkan hatinya kepada Allah. Dengan keadaan yang demikian, saudara, kotanya dibakar, anak istri semua ditawan, tentara-tentara yang mengikuti dia mau melempari Daud dengan batu. Kondisi yang hancur-hancuran. Tapi ada satu komitmen Daud yang dicatat Alkitab. Daud menguatkan hatinya kepada Allah. Kemudian dia mulai meminta pimpinan dari Tuhan, saudara. Apa yang harus saya lakukan? Perhatikan, saudara, bahwa Daud mulai mencari Tuhan dengan segenap hati. Apakah aku harus mengejar bangsa Amalek atau tidak? Tuhan katakan, kejar mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan pertolongan dari Tuhan, Daud berperang melawan Amalek, dan apa yang Alkitab katakan, saudara? Daud mengambil semuanya yang hilang itu. Mari kita lihat. 1 Samuel 30, 17-19. Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Ya, sampai situ dulu. Perhatikan. Pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Dan tidak ada yang lolos kecuali 400 orang muda yang melarikan diri. Musuhnya lari tunggang langgang, saudara. Lanjut ayat 18. Daud melepaskan semua yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud. Amin, saudara. Daud menang. Tidak ada, perhatikan ayat 19. Tidak ada yang hilang pada mereka dari hal yang kecil
kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Daud menguatkan hatinya kepada Tuhan dan mohon pimpinan Tuhan, maka segala sesuatu Tuhan pulihkan. Padahal kita lihat tadi saudara ya, Daud nangis sampai tidak kuat lagi menangis. Tapi endingnya saudara, Daud keluar sebagai pemenang bersama dengan Tuhan. Amin saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya enggak panjang lebar firman Tuhan. Tapi mungkin keadaan Daud itu adalah keadaan saudara. Saudara mungkin menangis sampai tidak kuat lagi menangis. Sampai air mata sudah tidak ada lagi saudara. Ya, karena remuk, hancur hati kita dengan berbagai persoalan masalah yang saudara alami. Tapi saudara, Daud menguatkan hatinya kepada Tuhan. Marilah kita menguatkan hati kita kepada Tuhan dengan iman bahwa Tuhan adalah Allah yang tidak pernah membiarkan kita. Dia menyertai kita, dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin saudara. Dan dia katakan hari ini, jangan hancur hati, jangan patah hati, sebab aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan aku tidak akan meninggalkan engkau. Pegang firman Tuhan, dia akan pulihkan hidup kita. Amin saudara. Pegang firman Allah, kuatkan hati saudara hari ini. Jangan hancur hati, jangan patah hati, tapi kuatkan hati kita kepada Allah. Ku tidak takut. Amin. Sebab kau besertaku, ku tidak bimbang, sebab engkau Allahku, engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, dia memberikan kemenangan, kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Kalau hari ini saudara datang ke gereja, bangun pagi-pagi tadi mungkin saudara merasa berat dalam hidup saudara. Saya percaya firman Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Daud menguatkan hatinya kepada Tuhan. Setelah air matanya habis, sudah tidak kuat lagi menangis. Dia datang kepada Tuhan dan minta pimpinan Tuhan. Dan Tuhan memberikan pemulihan. Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud. Hari ini kalau saudara datang kepada Tuhan, dia akan memberikan kemenangan kepada kita. Saya percaya itu. Karena firman Tuhan tidak pernah bohong. Dia akan memberikan kemenangan. Tidak akan ada yang hilang. Ku tidak takut. Amin.
sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Amin Yesus, Kau terlalu baik Tuhan. Meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus memegangku, oh memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, Dia berikan kemenangan, kemenangan. Amin. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Lagi katakan refnya, Yesus memegangku. Amin. Dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, amin, kemenangan. Yesus memberi kemenangan, memberiku. Lagi sekali lagi, oh Yesus memberi kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan. Haleluya. Besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu, baru setiap pagi.
Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, katakan El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Besar, Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, berkatnya melimpah, El Shaddai. Sekali lagi, berkatnya melimpah. Ya, melimpah, El Shaddai. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami punya Allah yang besar, Amin. yang tidak pernah ingkar janji, Amin. yang senantiasa menyertai kami, yang tidak pernah meninggalkan kami, Amin. yang tidak pernah membiarkan kami. Amin. Itu sebabnya Tuhan, hari ini kami percaya Kau pulihkan kami. Yes. Terima kasih kami pegang janji-janji Allah dalam hidup kami. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, untuk memberikan kekuatan yang baru pada kami. Amin. Karena Injil itu adalah kekuatan bagi kami. Amin. Terima kasih Bapa untuk memberkati kami saat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Tuhan berkati. Shalom Bapak Ibu. Pagi ini kita diberkati luar biasa, supaya kita tidak mudah hancur hati dengan mengingat bahwa rahmat Tuhan selalu baru setiap hari. Dan apabila kita hancur hati, hanya datanglah kepada Tuhan, karena akan diberikan pemulihan. Amin. Bapak Ibu, ada tidak banyak pengumuman yang kami sampaikan. Yang pertama adalah ibadah offline akan tetap dilakukan 3 kali untuk setiap hari Minggu, yaitu jam 6:30, jam 9, dan jam 5 sore. Kemudian yang kedua, supaya kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Ya, ketika kita pakai masker, pakailah dari rumah. Sampai di sini, cucilah tangan di tempat yang telah disediakan. Kemudian patuhi jarak aman dan tidak perlu menunggu teman, ya. Dan sampaikan kepada petugas presensi nama, alamat, umur, dan suhu hasil daripada pengecekan suhu oleh petugas. Yang ketiga, apabila Bapak Ibu ingin pindah waktu ibadah, mohon menghubungi pintas masing-masing atau petugas yang sudah ditentukan, karena setiap ibadahnya kita hanya
memiliki kuota untuk 150 orang. Jadi supaya tidak terjadi penumpukan dan nanti dilarang masuk. Nah, ini kan lucu, wong ning gereja dilarang ya, karena apa? Kuota kita sudah full ya, lebih dari 150. Jadi nanti apabila jenengan pindah tempat ibadah, sekali lagi mohon konfirmasi kepada pintas ataupun kepada petugas yang sudah ditunjuk. Demikian pengumuman yang kami sampaikan, dan selanjutnya kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita akan bersama-sama berdoa. Mengucap syukur Bapak karena kasih-Mu pada pagi hari ini, kami dapat berkumpul dalam keadaan yang sehat dan baik, dan saatnya kami naikkan permohonan kepada-Mu. Kiranya Engkau akan memberkati persembahan yang telah kami kumpulkan Tuhan, sehingga persembahan ini dapat berguna untuk melakukan pekerjaan di tempat ini, dan Engkau akan memberkati anak-anak-Mu yang telah memberi persembahan. Engkau akan campur tangan di dalam setiap usaha, di dalam setiap kegiatan, sehingga berkat-Mu akan senantiasa kami rasakan. Dan kami juga berdoa untuk bangsa ini, biarlah Engkau akan berkati bangsa Indonesia yang sudah merdeka 75 tahun ini. Engkau akan berkati dengan kemakmuran, keadilan, melalui para pemimpin yang telah Kau tetapkan untuk memimpin bangsa kami, mulai dari presiden, menteri, anggota MPR, DPR, gubernur, wali kota, bupati, sampai pada RT. Tuhan, mari Bapa, Engkau akan berikan hikmat sehingga mereka semua dapat mengatur jalannya pemerintahan di Indonesia ini, sehingga negara kami akan menjadi negara yang benar-benar berdaulat, bebas dari ancaman apapun, bebas dari kegiatan-kegiatan yang akan merusak kesatuan ataupun sakit penyakit yang akan menghancurkan generasi bangsa kami. Dan kami berdoa Tuhan untuk umat-Mu Kristiani di bangsa Indonesia ini Tuhan, kiranya Engkau akan memberkati kami sebagai agen revolusi mental untuk melakukan perubahan menuju kebaikan, sehingga umat-umat-Mu ini Tuhan dari hari ke hari akan semakin Kau berkati. Amin. Kami juga berdoa untuk Gideon Indonesia, biarlah Gideon Indonesia ini Tuhan akan berperan aktif di dalam melakukan penginjilan, melakukan pewartaan di seluruh Indonesia melalui hamba-hamba-Mu yang tergabung di dalamnya. Dan Engkau akan memberkati para pendeta, para hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam lingkup Gideon Indonesia. Dan kami juga berdoa untuk gereja Gideonia Tuhan, dan kami mengucap syukur telah Kau berikan rumah untuk kami dapat beribadah dengan tenang, rumah beribadah yang dapat membuat kami lebih nyaman, untuk kami lebih mengenal Engkau. Dan saatnya Engkau akan memberkati gereja ini, Engkau akan memberkati jemaat-jemaat-Mu yang ada di tempat ini, Engkau akan memberkati pelayan-pelayan-Mu yang ada di tempat ini, dan Engkau akan memberkati setiap program rencana yang telah kami rencanakan, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Engkau akan memberkati gereja-gereja cabang Jengkrik, gereja cabang Gumeng, Boyolali, dan Banyuanyar. Mari Tuhan Engkau berkati. Dan terlebih Tuhan Engkau akan memberkati para pemimpin kami. Engkau berkati Bapak Teddy beserta keluarga, Bapak Aryadi beserta keluarga, Ibu Eli beserta keluarga, Bapak Agus Sudarmono beserta keluarga, dan Bapak Yohanes Tenggam beserta keluarga. Mari Bapak Engkau akan memberkati, melingkupi, melindungi para pemimpin kami serta keluarganya, sehingga Tuhan dari kehidupan beliau-beliau ini Tuhan kami mendapatkan teladan bahwa Engkau senantiasa melakukan pemeliharaan terhadap kami semua. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari saudara kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Kau memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kau perluas daerah kami. Kiranya tangan-Mu yang kuat menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa hidup kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah sekarang dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita, membimbing kita dan memimpin kita dari kemenangan kepada kemenangan, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima seluruh berkat Allah sepanjang minggu ini. Haleluya. Amin.